Selamat datang kembali di Dialektika Bercerita. Selamat datang kembali kawan-kawan. Di episode kali ini saya akan menemani teman-teman untuk ngobrol seputar seni dan kegiatan kesenian di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya perkenalkan, namaku Gayu Hanawaskito, mahasiswa Fakultas Filsafat. Aku di sini nggak sendiri, aku bersama 3 teman-temanku dari perwakilan masing-masing BKM kesenian yang ada di Fakultas Filsafat gitu. Sebelum kita ngomongin soal kesenian lebih jauh, kurasa kita perlu perkenalan dulu. Tadi kan aku udah kenalan kan. Mungkin kalian bisa kenalan gitu ke teman-teman yang ada di dimensi seberang. Yoi. Mungkin bisa kenalan dari pojok sendiri. Oke, halo teman-teman, aku Raffi Hoirul Razikin, mahasiswa filsafat angkatan 2021, perwakilan dari komunitas paduan suara Philos Choir UGM. Oh, dari Philos Choir. Ya, Paduan suara. Kalau misalnya yang tengah ini yang paling cantik. Halo guys, nama aku Wahyu Atika Sari. Aku angkatan 2021, aku perwakilan dari Retorika. Oke, dari Retorika. Retorika itu apa sih? Forum Seni dan Budaya ya. Forum Seni dan Budaya Retorika. Nah, yang terakhir, Landro. Perkenalkan teman-teman, saya Haikal dari Fakultas Filsafat angkatan 2022. Saya perwakilan dari BKM Sunday Morning, yaitu BKM Seni Musik. Oke, BKM Seni Musik. Jadi kita di sini udah ditemani oleh teman-teman yang dari paduan suara, kemudian dari forum seni itu sendiri, dan juga satu lagi dari seni musik. Kita di sini teman-teman bakal bicara soal namanya itu seni alternatif. Seni alternatif. Sependek yang aku tahu ya, seni alternatif itu adalah suatu jalan atau suatu cara gitulah ya, kesenian yang dia itu mencoba untuk keluar dari pakem-pakem tradisional gitu, untuk memberikan suatu pandangan alternatif ya, namanya juga seni alternatif kan. Aku nggak tahu bagaimana ini berkembang sejarahnya dan bagaimana gitu, tapi biasanya tuh seni alternatif juga kental dengan ekspansi ruang untuk bisa menampung wacana-wacana atau isu-isu sosial di sekitarnya gitu. Jadi biasanya memang cuman untuk apa ya? Ya biasanya ada satu masalah masyarakat tertentu gitu, kemudian direspon melalui seni. Kita akan ngobrol seputar itu nih, dan aku harap teman-teman bisa memberikan pandangannya menurut teman-teman pribadi gitu, dan juga menurut dari latar belakang kesenian yang teman-teman geluti di sini. Kalau bagi teman-teman sendiri, menurut kalian seni alternatif itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Haikal dulu ya. Menurut lo apa Kal, seni alternatif Kal? Gimana ya, kalau ngomong seni alternatif tuh dalam konteks seni musik, kayak bagaimana kita menciptakan sebuah seni musik yang itu mengeksplorasi ide-ide baru, bentuk-bentuk eksperimen dalam bermain musik, atau mungkin saja kayak itu sudah berubah bagaimana dari musik itu seharusnya gitu loh. Jadi kayak mencoba membuat bentuk baru dari musik yang sederhana menjadi lebih baru lagi dan bisa dinikmati oleh orang-orang banyak. Oh, jadi ada semacam kebaruan gitu ya? Iya, ada pembaruan, perkembangan dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau dikasih contoh kayak mungkin ada banyak band-band independen yang mencoba mengeksplorasi cara gaya bermain musik yang baru. Contohnya seperti Radiohead, Arctic Monkeys, The Strokes. Itu mencoba bagaimana lagu-lagu punk rock itu diubah menjadi bentuk yang baru agar lagu-lagu tersebut bisa dinikmati gitu loh sama lebih banyak orang, dan lebih umum lagi untuk didengarkan gitu. Nah, kalau misalnya selanjutnya nih dari Mbak, panggilannya Wahyu atau Atika? Atika. Siap. Atika aja. Dari Atika. Tik, kalau misalnya kamu tuh di Retorika itu apa ya? Seni rupa atau sastra? Iya, aku ada di divisi seni rupa.
oh kamu ada di divisi seni rupa. Kalau dari pandangan seni rupa aja deh, karena kamu dari divisi seni rupa kan di FSB Retorika gitu. Menurutmu seni alternatif yang berkembang di budaya atau di lini kesenian rupa itu kayak gimana Tim? Kalau secara umum kita lihatnya ya nggak beda jauh dari seni musik atau ya dari definisimu tadi ya. Karena emang seni kan, pada akhirnya kan kita semua seni kan. Dan ya sesuai dengan itunya ya itu berusaha untuk menolak atau meninggalkan pakem-pakem tertentu gitu, dan atau bisa juga diartikan kalau tanpa apa ya validasi atau validasi dari institusi tertentu gitu kan. Biasanya kan kalau mengikuti pakem-pakem dalam seni itu kan pasti ada latar belakangnya gitu kan, untuk bisa dikatakan seni rupa tersebut menjadi sebuah karya seni gitu. Oh jadi seni lukis misalnya kan, itu seni rupa yang dalam kanvas misalnya, seni lukis dalam kanvas itu coba didobrak pakem-pakem itu gitu ya. Berarti kalau kayak gitu aku nggak tahu ya, yang ini loh, yang ada seniman dulu, mungkin teman-teman sini juga ada yang tahu gitu, yang seniman dulu dia ngirim pispot untuk tempat air kencing. Oh iya. Kalau itu namanya Marcel Duchamp atau siapa gitu. Itu juga salah satu bentuk pendobrakan tadi itu kah? Iya. Oh, atau ini juga ada salah satu karya seni. Itu sebuah seperti jadinya semacam karya 3 dimensi gitu ya. Itu tuh tapi nggak memakai objek seni, atau biasanya kan karya seni ya seperti lukisan atau patung atau apa. Tapi dia menggunakan sebuah kotak Brillo gitu. Brillo? Iya, atau kotak Brillo gitu yang disusun doang, dan udah gitu aja. Terus orang bilang, oh ini seni gitu? Iya. Oh gitu, iya sih, ada memang semacam perkembangan yang cukup ekstrim ya di ranah kontemporer saat ini kan? Iya. Seni adalah ledakan. Wah, itu di Deidara nggak sih? Deidara, betul. Nah kalau misalnya yang terakhir dari Raffi, dari Paduan Suara gitu, gimana sih Vi, menurutmu soal masalah seni alternatif nih? Seni alternatif itu kuncinya kan inovasi dan juga kreativitas ya. Jadi dari situ paduan suara tuh kalau dimasukkan ke seni alternatif berarti tidak terpatok pada langgam konvensional kayak misalkan belt, alto, tenor, sopran, bass, nggak seperti itu, tapi lebih daripada itu. Misalnya tuh kayak vokal eksperimental, terus boxing, ada vokal polyphonic juga, circle singing gitu misalkan. Oh itu misalnya istilah-istilah yang sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu ya. Tapi, berarti ada ekspansi dalam ranah teknis gitu ya di seni paduan suara itu sendiri ya. Apa sih bahasa yang lebih keren lagi sih seni paduan suara ini? Choir atau apa? Choir. Biasa aku coba iso bahasa Inggris ya. Foto wae aku yo coba. Wah, foto wae. Nah, kembali ke pertanyaan soal masalah seni alternatif arts gitu kan. Biasanya alternatif arts ini dalam perkembangannya gitu ya, dia itu selalu bisa merespon, kayak contoh Duchamp tadi misalnya di seni rupa, karena kebetulan aku merasa aku lebih cukup tahu di seni rupa daripada seni musik atau paduan suara gitu ya. Di seni rupa Duchamp itu dia mencoba untuk merespon waktu itu karena kebanyakan apa yang dibilang seni itu terlalu spesifik gitu dan ditentukan oleh satu institusi yang sifatnya itu sangat otoriter gitu kan. Jadi Duchamp coba untuk mendobrak itu, bahwa seni itu nggak melulu soal masalah lukisan di atas kanvas, atau seni nggak melulu soal masalah seni patung dengan lilin atau dengan batu atau dengan apa gitu. Dia bawa satu pispot gitu sebagai bentuk gebrakan gitu untuk respon atas kejadian yang ini. Aku pengen minta ini sih dari teman-teman dan latar belakang teman-teman gitu untuk contoh ada nggak sih contoh di seni musik misalnya bentuk seni alternatifnya tuh respon atas apa gitu? Banyak semua, maksudnya gimana ya? Gimana nih? Isu-isu sosial gitu, apakah isu yang akhirnya menjadikan seni dan
isu di sekitarnya itu jadi matuk. Apa sih bahasa Indonesia matuk? Matoi. Cocok. Cocok, Cocok. betul. Jadi Nah, itu kayak bagaimana sebuah kelompok grup band atau orang-orang yang menciptakan seni musik yang cocok dengan isu-isu sosial itu kayak aku ambil salah satu contoh kayak Radiohead tentang depresi, tentang kesehatan mental. Juga di salah satu lagu Radiohead yang lumayan terkenal tuh judulnya No Surprises, itu ada kayak dia ngomong kayak, aku lupa liriknya kayak gimana, yang penting government they don't speak for us gitu. Jadi kayak pemerintah itu tidak bicara untuk kita gitu. Jadi kayak ada banyak lagi sebenarnya terselubung ya. Iya, Kalau aku tahu itu ada ini yang terkenal tuh Rage Against the Machine. Nah, Zack de la Rocha ya vokalisnya, sama Tom Morello tau kan? tahu. Ya itu biasanya bawa isu-isu soal politik, kapitalisme atau dan sebagainya. Nah, kalau mau bahas tentang isu-isu sosial, genre yang paling banyak tuh menurutku punk sih, yang Punk ya. isu-isu sosial mungkin atau Kenapa tuh? ya karena sejarahnya tuh punk tuh emang adalah musik yang diciptakan karena sebuah keanarkisan gitu loh, sebuah pemberontakan terhadap suatu sistem gitu. Oke. Jadi punk itu sendiri tumbuh karena dia itu mencoba untuk memberontak dari sistem tertentu gitu. Sistem Nah, ada di masyarakat ya. gitu kan. Oke. Ngeri kali Bang. Punk oke. Punk oge. Aku pango. Oke, selanjutnya nih soal masalah bagaimana seni alternatif merespon isu sosial dari seni rupa yang tadi aku contohnya Dusam gitu. Mungkin ada contoh lain nggak kamu? Sebenarnya apa ya? Aku ini aja deh pakai kemarin aku sempat datang di sebuah seminar yang Barang aku nggak sih? iya sama kamu. Ya, kita jelasin ulang lagi aja. Kita ceritain ulang aja biar teman-teman juga pada tahu. Pokoknya tuh di situ apa ya? Saking pokoknya itu merespon karena adanya pakem seni rupa yang sangat dikuasai oleh dunia barat gitu, sehingga ada salah satu seniman di Indonesia ya, asal Indonesia, namanya Heri Dono. Dia mencoba untuk memberikan respon atas ke otoritarian itu tadi dengan mengadakan atau membawa sebuah karya seni, instalasi seni yang dari apa ya, kayaknya kaleng bekas atau apa gitu kan. Iya. Dia buat sesuatu gitu kan. Iya. Tapi itu kayaknya membentuk sebuah bentuk tertentu. ya bentuk tertentu yang itu mencerminkan Indonesia gitu. Tapi ternyata sampai di sana kan tidak bisa masuk ke dalam galeri pameran, di luar negeri. Jadi waktu Heri waktu Dono itu dia malah pamerannya kan berada di museum museum. kebudayaan, bukan di museum seni gitu kan. Dan itu kan menurutku adalah sebuah contoh kita yang termasuk ke dalam mungkin dunia timur ya kita sebut. Ini negara dunia ketiga. Iya, negara dunia ketiga. Kajian post kolonialisme. Iya, Gokil. Mencoba itu untuk merubah sistemnya sudah mengakar gitu kan. Iya. Betul. Terakhir nih, nah kalau ini aku beneran nggak tahu nih, tapi ada nggak sih kalau misalnya bentuk seni alternatif gitu? Tadi kan kamu dari soal masalah teknis di apa tadi? Pilos choir. Ya kalau di paduan suara, aku misalkan menyoroti soal gender itu juga ada sih. Kayak misalkan suara alto itu kan harusnya yang megang tuh perempuan kalau di langgang konvensional. Tapi kalau ada juga kayak misalkan grup band, bukan grup band sih, paduan suara grup namanya Pentatonix. Di situ malahan yang suara tinggi itu dipegang oleh laki-laki gitu. Jadi situ kan secara tidak implisit menyatakan bahwa ketika orang mau paduan suara tuh nggak harus dia laki-laki atau cowok, tapi bebas gitu. Jadi kesetaraan gender gitu. Oh gokil. Tepuk tangan dulu mungkin. Gokil.
Jadi kayak mencoba untuk menembus apa ya, stereotip gender ya, konvensional gitu ya. Iya. Gokil. Ngeri kali bahasan kita nih. Pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sofi. Nah, kemudian selanjutnya nih ya, soal masalah seni lagi tentunya, masih bahas soal masalah seni alternatif. Bagaimana sih teman-teman dalam berkesenian ya di fakultas atau mungkin di luar fakultas gitu, untuk kalian ini bisa terus berkembang gitu, dengan teknologi sekarang atau dengan media-media baru sekarang, apalagi kita kenal seni rupa kontemporer kan yang lebih wah lagi gitu, kacau lagi gitu, seni jadi lebih luas lagi kan cakupannya gitu. Gimana teman-teman menyikapi hal ini? Munculnya AI misalnya dan lain sebagainya gitu. Soal perkembangan teknologi mungkin bisa dijawab gantian kali ya, lo terus kan dari tadi kan? Iya. Gantian lah dari Raffi. Soal artificial intelligence, biasanya biasanya mayoritas orang tuh udah pesimis duluan kalau ada hal itu kayak dianggap mengancam kesenian gitu. Tapi sebaiknya yang dilakukan adalah menganggap itu semua itu sebagai tools atau alat untuk berkembang. Itu sih. Jadi alih-alih kita menganggap itu sebagai suatu ancaman gitu, baik kita manfaatkan perkembangan teknologi tadi itu ya. Iya. Karena ada kan AI yang dia kalau nggak salah tuh terakhir ya yang lagi rame itu sempet yang suara Pak Jokowi nyanyi lagu K-pop gitu kan. Nah, Itu kan salah satu manipulasi dari suara kan. Ya. Selanjutnya untuk Atika deh, gimana Tik di seni rupa Tik, kontemporer dan perkembangan teknologi, perkembangan media dalam berkesenian gitu kan lebih luas lagi kan sekarang. Apalagi kemarin rame soal masalah desainer visual ini terancam gitu, dalam kata kutip ya, terancam dengan munculnya AI yang dia itu bisa nge-ilus gitu. Menurutmu B? Sebenarnya kalau buat apa ya, secara kita lihat hasilnya tuh emang ya bisa dikatakan mengancam gitu. Iya, iya. Apalagi kayak desainer-desainer yang udah belajar sangat Teknik, keras, iya, dan sebagainya. teknik gini macam Iya. kan. Terus tiba-tiba ada AI yang tahu-tahu satu klik jadi gitu kan. Itu kan ya pasti bikin apa ya? Susah. Ya Frustasi kan. ngerasa mereka tuh selama ini tuh sia-sia gitu kan. Tapi kalau menurutku ya masih bisa kita manfaatkan gitu loh. Mereka juga bisa menggunakan itu kan. Iya. Kan nggak terkhusus pada kelompok tertentu, tapi semua orang bisa pakai gitu. Jadi ya kita manfaatin aja gitu untuk membuat sesuatu atau mencari inspirasi atau apa gitu. Terakhir nih dari seni musik nih, karena ya kayak contoh, kalau nggak tahu ya, ini mungkin udah lama sih, mungkin sekitar tahun 2010, 2012 mungkin kan ada rame kan soal masalah penggunaan autotune gitu Nah, dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu bentuk teknologi kan, tapi iya. yang suaramu fals jelek bisa jadi bagus. Jadi bagus. Itu menurutmu gimana soal perkembangannya sekarang? Nah, itu salah satu bagaimana kayak disampaikan sama Mas Raffi tadi, itu kayak membantu bagaimana orang yang suaranya jelek tapi dia seneng banget sama musik. Iya. Jadi dia bisa nyanyi gitu loh, dan nggak usah menganggap bahwa itu hal yang buruk, kayak dia nih sebenarnya nggak punya bakat gini terus dia cuma dia FOMO pengen nyanyi, ya nggak apa-apa. Kalau emang dia punya ketertarikan akan itu, ya nggak ada batasan dalam berkarya gitu loh. Ini kayaknya cerita pengalaman deh kalian. Kayak entertainment. Ya. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya ya. Ini ada susunan pertanyaannya soalnya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kan kalau di sini alternatif itu kan tadi selalu kayak merespon gitu kan. Respon isu, respon suatu kondisi, respon suatu konstruksi sosial dalam masyarakat, anjay. Nah, bagaimana sih kayak seni ini bisa menciptakan ruang untuk untuk membawa respon itu gitu, melalui apa sih gitu?
ada contoh konkretnya lah, atau kalian sendiri mungkin pernah berkesenian merespon suatu hal gitu. Ada nggak? Mungkin dari Atika dulu mungkin. Kalau ini aku ngomongin di luar retorika dulu ya. Boleh. Sebenarnya kalau sebuah tempat untuk menampung respon-respon itu tuh ya di seni rupa ada bisa di dalam wacana seni, misalnya seni instalasi, seni kolaboratif, seni atau street art pun juga bisa. Oh iya, gitu. street art ya. Ya gitu. Banksy, tahu Banksy? Ada street artist dari Inggris, dia itu juga pokoknya karya-karyanya itu sering bicara soal masalah isu-isu sosial gitu dan keadilan. Ya, itu kan. Ya. Tapi kalau di retorika sendiri ya, kita beberapa kali mengadakan pameran yang bisa mengusung tema tertentu yang itu merespon sebuah isu tertentu gitu. Oke, kalau misalnya dari Raffi gimana, Vi? Aku bingung sih jawabnya jujur. Bingung Tapi ya? intinya Sama. seni sama kan? Aku juga bingung. Bingung? Aku juga bingung. Teman-teman bingung di sana? Ya, Ya. makanya. Ya nggak ada makanya sih. Ya, makanya kita bingung. Kita bingung. Tapi sebenarnya tadi juga mungkin emang pertanyaan juga mirip ya. Mungkin tadi juga bisa disampaikan juga gitu kalau misalnya bahwa respon atas isu sosial ini dalam seni itu terbawa oleh karya teman-teman itu secara implisit gitu kan, melalui tadi mungkin penggunaan suara yang awalnya bisa dipakai oleh gender perempuan juga dipakai gender oleh laki gitu, atau lagu-lagu Radiohead gitu kan, bahkan subculture punk atau subculture apalagi ya biasanya, apalagi sih subculture itu punk, reggae, rasta atau apa gitu. Atau Ya, ya, kalau di Serupa ya tadi Banksy, yang terkenal mungkin ada Binal. Kalau Binal tuh setahu pribadi selalu membawa isu-isu terkini sih dalam pamerannya gitu. Nah, kita udah bicara Fafifu ngalor ngidul soal masalah alternatif art dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, kita juga bingung. Tapi teman-teman bisa dapat kejelasan lebih jauh ketika teman-teman itu mungkin nanti ya bergabung dengan kita jadi filsuf muda dan berdinamika bareng dengan kami ini, dapat materi filsafat seni atau estetika. Jadi anak skena, siap abang skenaku. Siap abang skena. Jadi anak skena dan sebagainya. Iya kan? Dan tapi intinya di kampus filsafat sendiri ya, kayak aku pun merasa bahwa adalah satu ekosistem yang sangat mendukung gitu untuk teman-teman bisa explore kemanapun, bukan cuma seni ya, di episode lain juga banyak kan. Tapi khususnya di seni memang kita cukup oke lah. Oke. cukup berkompeten. Skenanya jalan lah. Skenanya. Insya Allah. Nah, ini kan kita udah bahas tadi kan Fafi, bukan kita. Aku mau coba ngulik lagi nih soal masalah kegiatan BKM kalian. Ini kan perwakilan BKM kan dari Sandi Moning nih, yang mungkin sekilas ya Sandi Moning itu cukup terkenal sebenarnya di skena musik Jogja nih. Gimana nih untuk Sandi Moning, kegiatannya tuh biasanya ngapain sih bang? Skenanya kayak apa sih bang? Gila. Jadi gini Bang Messi. Yoi. Gimana ya, kalau kegiatannya Sandi Moning tuh paling gigs-gigsan. Kalau enggak ya, kalau ada salah satu band internal dari Sandi Moning yang main di luar Fakultas Filsafat atau di luar UGM, kita juga ikut nonton. Jadi kayak mungkin ada gigs dari luar ngundang ya Sandi Moning untuk main. Jadi kayak ya pokoknya gitulah, kita saling. Band-band di Sandi Moning tuh genre apa aja sih biasanya? Wah, tuh ngeri-ngeri semua. Gokil. Ngeri semua ini. Aku tahu sih beberapa sih. Musik stroke. Wah, musik stroke paling gokil, paling parah. Garage rock, gokil. Garage rock. James and the Banteng, blues gitu kan. Gokil. Haikal sendiri. Haikal sendiri entertainment. Gokil.
Apa aja nih bang? Genre yang biasanya di Sunday morning nih? Ya kayak itu mungkin paling banyak untuk dimainkan ya, kalau enggak ini sih punk sih paling banyak. Pang ya? Iya. Pango. Pango. Pang. Kalau itu ada yang blues juga, ada yang garage rock dan segala macam. Nah kalau saya musik entertainment. Gokil. Jadi saya nyanyi sambil ngelawak. Iya Gokil. benar. Siap. Kayak gitu. Oke. Jadi ya paling gitulah, paling main musik-musikan. Gigs ya. Iya gigs sih paling gitu. Gokil sih, keren sih. Rencana ada nggak kegiatan akhir-akhir ini yang mungkin, atau rencana ke depan deh kegiatan yang mau dilakuin gitu sama Sunday morning, ada nggak? Waduh banyak sih, makanya kalau kalian filsuf muda, Gokil. teman-teman stay tune tetap di Fakultas Filsafat. Ada IG-nya nggak sih? Ada. Follow @SundayMorning. Gokil, promosi bang. Gokil. Kalau Sandi udah nih kan, kita bicara soal gigs musik, skena musik gitu kan, gokil sih. Kalau misalnya dari retorika gitu, aku dengar retorika kan nggak cuman seni rupa kan, Iya. ada apa aja tuh? Tik, mungkin bisa jelasin ke filsuf muda nih. Ada divisi ya, pertama seni rupa tadi, Seni rupa. sastra dan budaya, perfilman, Oh, sama oke. teater. Ya, Ada 4 berarti ya? iya ada. Rupa, sastra, teater, sama film. Mm-mm. Kegiatannya itu biasanya ngapain aja nih? Kalian tuh terpisah atau bareng-bareng gitu kegiatannya? Atau Bisa bareng bisa bisa bareng bisa pisah sih maksudnya kayak. iya bisa bareng bisa pisah. Iya, tergantung ya, ini kan. Tergantung mau membuat acara apa. Biasanya ngapain tuh? Ya kalau misal ambil contoh deh, sastra budaya bikin apresiasi puisi. Apresiasi puisi, wow. Teater ya melakukan kegiatan Iya. yang berhubungan dengan teater. Perfilman kalau ada teman-teman yang misal suka sama bikin-bikin film atau nge-shoot video atau apa gitu, juga ada teman-temannya di retorika. Aku tuh pernah ikut screening, Tik. Ada Iya. screening nonton bareng gitu loh. Oh dari iya, retorika. iya itu juga ada. Biasanya bikin screening film Iya. gitu, film tertentu terus dibahas atau gimana juga. Kalau misalnya dari kamu sendiri, seni rupa itu pernah pameran gak sih? Oh pernah. Pernah pameran? Iya. Kebetulan kemarin aku pernah ikut. Jadi salah satu senimannya ya di sebuah pameran kolaboratif gitu di salah satu kafe, dan itu kolaborasi antara Reto dan seniman-seniman luar gitu. Oh, itu dan kayak pihak luar gitu, luar UGM. Iya, luar UGM, dan itu juga di situ juga ada kegiatan lain seperti ya tadi screening film. Ngomong-ngomong nih, mungkin teman-teman juga sadar nggak sadar ya. Di biasanya kan kalau nonton-nonton kayak gini kan nggak ada lukisan. Ini ada lukisan di belakangku nih. Ini emang lukisan siapa, Tik? Ku ambil lah. Boleh. Wih, gila, gokil. Ikan apa nih? Cupang. Enggak. Apa Jadi nih? tuh kebetulan kemarin kan pamerannya kayak temanya Oh, ini yang pameran yang kamu Oh, iya, Oh iya. apa namanya? Temanya kesuburan atau apa gitu, aku lupa nama itunya. Terus kan apa ya, aku bingung mau bikin apa kan. Yeah. Terus aku cari-cari di internet gitu kan. Terus tuh ikan tuh katanya lambang kesuburan gitu kan. Terus ya udah di situ kebetulan ada kolam gitu kan. Ada kolam, ada ikannya, terus ada salah satu ikan yang menarik perhatianku gitu. Terus ya udah aku lukis. Gokil. Ngeri bro, seniman bro. Tapi aku ada pertanyaan sih tentang Boleh. ikan-ikan ini. Apa? Ikan apa yang nggak bisa berenang? Apa tuh bang? Ikan mati. Oke. Iya oke. 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 Gitu ya teman-teman. Kalian yang nonton ketawa ya, soalnya di sini nggak ada ketawa. Sedih banget. Sedih banget. Iya. Oh jadi kamu ngerjain ini berapa jam Tik kira-kira Tik? Sebenarnya aku Langsung. kerjanya nggak aku kerjain terus gitu kan. Oh iya. Kayak cuma sejam 2 jam tiap malam gitu. Kayaknya 3 hari deh. 3 hari atau 2 hari gitu. Keren sih. Wow. Ke depan nih ada nggak retorika apa namanya kegiatan? Ini mungkin dikat ya, bisa dikat kan? Masukin aja nggak apa-apa. Iya masukin nggak apa-apa. Masukin aja. Tapi sebenarnya kalau dimasukin juga nggak, bagian gue yang ketawain juga. Tapi sebenarnya kalau mau ketawa juga nggak apa-apa nggak sih?
Teman-teman, ya beginilah produksi kita. Kalau mungkin kalian di episode lain bahasa kaku, tidak dengan saat ini. Aduh, ikan apa? Yang nggak bisa berenang. Ikan mati. Kocak lu bang. Lu orangnya asik bang. Gue orangnya asik bang. Siap. Kembali lagi ya. Kita coba fokus ya. Kita kembali lagi ke karya ini gitu. Ke depan nih, retorika ada rencana kegiatan apa gitu? Ada enggak? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Cuman mesti belum terpikirkan. Ya. Pokoknya ya kalau yang mau tahu ikutin aja. Betul. IG-nya IG retorika? @retorika. @retorika. Filsafat ada nggak ya? Aku Kayaknya mending kita cek dulu deh. Cek dulu Lupa deh. kan? Sebentar ya. Retorika. Jadi teman-teman bisa follow. Tadi kan kalau di Sunday Morning itu @sandymorning. Sunday morning. Nah, teman-teman bisa follow IG-nya itu di Retorika Filsafat. Nah, bisa di-follow tuh. Kegiatannya macam-macam di sana. Siapa tahu juga ketemu Atika atau betul aku juga retorika sebenarnya. Nah, selesai kan kita bahas retorika nih kan. Yang terakhir nih untuk Mas Raffi. Ini aku izin taruh depan sini nggak apa-apa kali ya? Aku izin taruh sini ya. Untuk V, tempatmu tuh masih komunitas berarti? Ya masih komunitas. Kegiatannya apa aja? Gimana? Karena kita tuh berdiri pada tahun 2022, jadi kemarin Baru kemarin? masih akar rumput Oh banget. gokil, masih bayi lah ya? Dan Oh gitu. kemarin tuh sebenarnya kita itu ikut lomba Porsenigama, Seni Gama, kan olahraga dan seni Gajah Mada. pekan oke. Lombanya cabangnya vokal group. Mm-mm. Itu tuh kayak nyanyi lagu daerah dan lagu wajibnya di sana, lagu pop untuk dinyanyikan bersama gitu. Tapi dari situ kemudian aku kepikiran untuk buat apa filsafat buat paduan suara aja ya kali ya, karena kan belum ada gitu. Terus aku buat menginisiasi Philos Choir. Oh, Yang anggotanya sekarang ada 15 dan mungkin nanti bisa ditambahin sama filsuf. filsuf muda yang mungkin kamu jago nyanyi atau kamu lucu, nggak perlu lucu kan? Yang penting jago nyanyi, suara bagus, bisa ikut Philos Choir. Tapi nggak harus bagus juga sih, soalnya Oh gitu ya. soalnya kan kita tuh belajarnya dari not balok. Mm-mm. Jadi nyanyi not balok tuh nggak harus bagus, tapi sesuai not balok tuh udah langsung menyesuaikan bagusnya gitu loh. Oh, berarti yang cempreng itu boleh ikut ya? Boleh, Oke. boleh. Tapi nggak tahu dimainin apa enggak? Bukan kan? Enggak, pokoknya teman-teman yang mau join Philos Choir langsung daftar aja di Philos Choir, nanti kita akan belajar bareng-bareng gitu. Udah ada IG-nya belum bang? Belum ada Tapi IG-nya. udah mau dibuat. Nah, mungkin itu bisa nanti lah waktu kalian udah gabung sini bisa langsung ketemu Raffi. Ya kan, ini mukanya. Silakan. Mungkin shoot ke Raffi biar lihat mukanya Raffi. Kameramen, shoot ke Raffi. Yoi. Nah itu. Berarti setiap tahun pasti ikut ini dong, ikut Porsenigama dong. Iya dong pasti. Oh iya. Pekan olahraga dan seni gitu. Di retorika juga ikut gak sih Porsenigama? Iya. Karena ada cabur lain kan. Iya. Kalau nggak salah dulu kamu ikut apa kamu dulu ikut apa? Seni lukis. Seni lukis. Apa aja tuh? Seni lukis, Seni lukis. penulisan naskah kan, Iya. monolog dan sebagainya gitu. Iya, Jadi sebagainya. kalau kalian yang ambisius juga ada perlombaan seni, tenang aja. Jadi itu aja sih. Nah, kayaknya udah cukup lama dan karena teman-teman di sini akan menghadiri konvensi di tempat lain. Saya mau gigs bang. Oh, mau nge-gigs? Iya. Yo, gila, anak skena. Nah, gitu. Jadi untuk terakhir nih ya, penutup kan, bisa promosi deh dari teman-teman gitu. Gimana sih caranya untuk bisa join ke BKM kalian atau komunitas kalian gitu? Mungkin dari Raffi dulu, mungkin bisa di kameramen, silahkan promosi. Oke, jadi teman-teman filsuf muda bisa masuk Philos Choir, nanti ada open recruitment-nya dan pasti akan di-share di grup bersama filsuf muda itu. Syaratnya apa? Syaratnya kalau bisa baca not balok, tapi kalau belum bisa ya nanti akan belajar masing-masing. Dan aku tadi kepikiran sih, karena judul kita kan seni alternatif gitu kan. Nah mungkin nanti paduan suaranya nggak hanya tentang menyanyi-nyanyi
melot belok, tapi juga bisa berkolaborasi sama retorika, Oh, sama menarik. storytelling Iya, gitu iya. kan, biar alternatifnya tuh kelihatan. Gokil. Tepuk tangan dong, tepuk tangan semua nih. Kameramen. Oke, gitu aja sih. Langsung ke Atika. Silakan Tik, promosi Tik. Buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke retorika, kita pasti akan melakukan sebuah open recruitment dan pantau aja, bisa ntar pasti akan di-share di IG atau di grup angkatan kalian. Betul. Itu biasanya kapan ya, sorry? Setelah PPSMB gak sih? Iya. Atau ya setelah Iya. PPSMB. Ya terakhir nih, Abang skena kita, Sunday morning gimana Bang? Pokoknya kalau mau masuk Sunday morning tuh teka-tekinya harus lucu. Jangan kayak saya tadi ini tuh memalukan. Jadi jangan diiniin. Terus pokoknya kalau kalian suka tentang musik-musik atau kalian tertarik dengan musik-musikan dan segala macam, join Sunday morning aja teman-teman. Gak banyak syaratnya, nggak ada syaratnya. Yoi. Joinlah teman-teman ke Philosquire atau Retorika atau Sunday morning. Jangan join BMKM. Iya. Iya, kenapa tuh Bang? Gak apa-apa. Cuma- Kok gak ketawa kawan? Ketawa dong. Itu aja sih. Terima kasih ya teman-teman Raffi, Atika, kemudian Haical dan teman-teman yang ada di balik kamera. Terima kasih. Mungkin itu aja sih pembahasan kali ini ya. Di episode ini kita bahas masalah seni-seni dan BKM seni. Untuk teman-teman filsuf muda yang ada di dimensi seberang, kami tunggu kehadirannya dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami dan kita bisa berkesenian bersama-sama. Mungkin itu aja sih. Diakhiri gitu Mas? Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.